Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya diberi kesempatan serta membuat video dan sedikit berbagi ilmu tentang mata kuliah kurikulum pendidikan. Selawat beriringan salam kita panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Selawat berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, dengan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Hal ini bertugas untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Ica Wandari Anisma MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa di like, comment, and share agar ilmu yang kita dapatkan bersama bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan videonya. Sebelum kita masuk dalam landasan kurikulum, kita harus tahu apa sih kira-kira itu landasan. Menurut teman-teman, landasan itu apa? Landasan adalah pendidikan secara leksikal, atau landasan berarti tumpuan dasar atau alasan. Karena itu, landasan merupakan tempat pertumpuan titik, tolak, atau dasar pijakan. Selanjutnya, apa itu kurikulum? Apakah teman-teman tahu apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan suatu sistem atau rencana pengetahuan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu macam-macam landasan pengembangan kurikulum, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan filosofis, kedua, landasan psikologis, ketiga, landasan sosiologis, dan keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa landasan, yaitu landasan psikologis. Apa sih itu landasan psikologis? Menurut kalian landasan psikologis itu apa? Secara psikologis, anak didikan memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, potensi dimilikinya, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Karena kondisi psikologisnya menerapkan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Antara lain, agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik menyesuaikan dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, menyesuaikan dari proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Psikologi berkembang diperlakukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatannya. Materi senantiasa disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik itu tersebut. Mengapa landasan psikologi penting diterapkan dalam dunia pendidikan? Karena landasan psikologi ini penting mengingat seseorang memiliki latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Pada akhirnya, proses psikologi pendidikan yang bisa diterima secara baik adalah pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang, minat dan kebutuhan individu, juga perbedaan satu sama lain. Jadi, pendidikan psikologis ini tidak membedakan satu sama lain, semuanya sama rata.
Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahannya itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.